Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada subuh menjelang pagi hari ini kita dikumpulkan lagi dalam sebuah pertemuan dalam rangka mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh hari ini yang menjadi tema tadabbur kita adalah wahyu yang ke-21 yang diterima oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah An-Nas atau Qul a'udzu birabbin nas. Hadirin jemaah subuh sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat yang lalu tema kita adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Itu adalah wahyu yang ke-20. Jadi sebenarnya Qul a'udzu birabbin nas ini masih merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan daripada Qul a'udzu birabbil falaq. Jika pada surah Al-Falaq Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan-gangguan, bahaya-bahaya, kejahatan-kejahatan yang berasal dari luar diri manusia. Maka pada surah An-Nas ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita berlindung kepada Allah dari bahaya-bahaya, dari keburukan-keburukan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Ya, jadi sekali lagi An-Nas ini mengajarkan kepada kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan yang asalnya itu adalah diri kita sendiri. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, a'udzu birabbin nas. A'udzu, aku berlindung, birabbin nasi, kepada Rabbnya manusia, malikin nasi, rajanya manusia, ilahin nasi, Tuhan atau sesembahannya manusia. Ada 3 kata yang saya ingin uraikan sedikit. Yang pertama, Rabbun nas. Dalam terjemahan Al-Quran, kata-kata Rabbun ini biasa diartikan Tuhan, tapi makna yang sebenarnya adalah pemelihara dan pembimbing. Jadi katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung birabbin nasi, kepada Zat yang maha memelihara dan maha memberikan bimbingan kepada manusia. Kemudian malikin nas, ini adalah raja. Ya. Tapi tentu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah raja, tidak sama dengan raja-raja yang ada di muka bumi ini. Karena malikin nas ini maknanya adalah raja yang memiliki kepemilikan dan kekuasaan yang sempurna terhadap manusia.
Ya. Jadi sekali lagi, ketika dikatakan bahwa Allah merajai manusia, itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kepemilikan dan kekuasaan yang sempurna terhadap manusia. Adapun raja-raja, presiden-presiden yang ada di muka bumi ini, ya kita katakan bahwa mereka juga penguasa, mereka juga pemilik, akan tetapi penguasaan dan pemilikan mereka terhadap rakyatnya itu tidaklah sempurna. Ya, faktanya, ya, pemilik di dunia itu bisa saja menyuruh, ya, atau menggunakan apa yang ia miliki. Akan tetapi apa yang dia miliki itu tidak berada di dalam kendalinya sepenuhnya. Nah, ini bedanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ilahin nas. Ilah ini kalau kita baca terjemahan Quran juga biasa diartikan Tuhan. Tapi makna yang sebenarnya adalah sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. Nah, jadi ketika dikatakan ilahin nas, berlindung kepada sesembahan manusia. Nah, sementara kata manusia sendiri, An-Nas yang pertama, ada ulama kita mengatakan bahwa An-Nas yang pertama bi Rabbin Nas itu adalah manusia ketika masih anak-anak. Manusia ketika masih anak-anak. Kemudian Malikin Nas, An-Nas yang kedua adalah manusia ketika sudah dewasa. Kemudian Ilahin Nas, ya, An-Nas yang ketiga adalah manusia ketika sudah berada pada usia yang senja. Artinya apa? Artinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diajarkan kita untuk berlindung kepada Allah. Allah itu adalah Tuhannya manusia sejak anak-anak sampai tua. Ya. Kenapa ketika anak-anak pakai rob? Karena rob ini maknanya adalah yang maha memelihara dan maha membimbing. Ya, tidak ada manusia ketika anak-anak ini yang paling dia butuhkan adalah arahan dan bimbingan. Ya, ketika sudah dewasa, manusia ini biasanya banyak tingkah, mulai nakal, kadang-kadang membangkang. Oleh karena itu Allah menunjukkan dirinya sebagai Malik, sebagai raja, sebagai penguasa. Nah, kemudian ketika sudah tua, ini biasanya mulai sadar, mulai kemudian mencari Tuhan yang sebenarnya, mulai beribadah dan lain-lain sebagainya. Makanya Allah kemudian menyebutkan sifatnya yang ketiga di situ, yaitu ilah, sesembahan manusia. Apa bedanya dengan suratul Falaq? Di sini kalau kita perhatikan, pada suratul Falaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan namanya satu kali, sifatnya satu kali, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah, Tuhannya waktu subuh. Jadi satu kali sifatnya Allah disebutkan, sementara yang kita mintai perlindungan itu adalah tiga hal. Ya, yang pertama adalah min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, dari kejahatan malam ketika telah gelap gulita. Yang kedua, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dari kejahatan para penyihir. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang-orang yang dengki. Jadi satu kali sifat Allah disebutkan, sementara yang dimintakan perlindungan, yang dimintai perlindungan itu dari tiga hal. Sementara dalam surah An-Nas, sifat Allah disebutkan tiga kali. Yang pertama bin nas, kemudian malikin nas, kemudian yang ketiga ilahin nas. Sifat Allah disebutkan tiga kali, sementara yang dimintai perlindungan itu hanya satu.
min syarril waswasil khannas. Artinya apa? Ulama kita mengatakan ini menunjukkan bahwa bahaya yang berasal dari dalam diri manusia, keburukan yang berasal dari dalam diri manusia sendiri itu jauh lebih berbahaya, jauh lebih merusak dibandingkan dengan keburukan, kejahatan yang berasal dari luar diri manusia. Makanya sampai kita diajarkan berlindung dengan 3 sifat Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Ya, sekali lagi penyebabnya karena bahaya yang berasal dari dalam diri manusia itu jauh lebih parah akibatnya, lebih buruk dampaknya dibandingkan dengan bahaya yang berasal dari luar diri manusia. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan bahaya-bahaya atau keburukan-keburukan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Falaq ini hanya membahayakan fisik, membahayakan jasmani manusia, membahayakan zahirnya manusia seperti sihir, ya, kemudian orang yang hasud, ya. Akan tetapi pada surah An-Nas ini, ya, bahaya yang timbul dari dalam diri manusia ini akibatnya apa? Bisa merusak agama seseorang, ya, bisa merusak akhirat kita. Ya, baik, kita masuk kepada bahaya ini. Apa itu? Itu min syarril waswasil khannas, dari keburukan yang berasal dari al-waswas al-khannas. Apa itu al-waswas? Al-waswas itu maknanya adalah dari syaitan yang suka menggoda, suka merayu, ya, manusia kepada hal-hal yang buruk, suka menggoda dan suka merayu manusia kepada hal-hal yang buruk. Itu adalah al-waswas. Karena waswas itu sendiri makna asalnya adalah bunyi koin emas ketika dijatuhkan. Jadi ada koin emas dijatuhkan, nah, dentingannya itu oleh orang Arab disebutkan waswas. Kenapa? Karena itu menggoda sekali. Ya, itu bahasa, secara bahasa itu asalnya. Lalu kemudian digunakan untuk rayuan-rayuan atau bisikan-bisikan yang daya tariknya sangat kuat, mendorong manusia kemudian untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Kemudian hebatnya ini, sifatnya al-khannas ini ada, sifatnya al-waswas ini adalah al-khannas. Khannas ini artinya apa? Datang dan pergi, tampak dan sembunyi secepat kilat. Jadi bisikan-bisikan ini kadang-kadang datang, kemudian pergi dengan tiba-tiba. Nah, sehingga dikatakan bahwa dalam apa namanya, makalah, salah satu makalah disebutkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa berlindung dari keburukan setan yang menebarkan was-was, yang sering bersembunyi, yang jika manusia ingat Allah maka dia bersembunyi. Ya. Ketika kita ingat Allah, dia sembunyi lagi. Ya. Tapi ketika kita lalai, maka dia akan muncul lagi. Ya. Kita ingat Allah, hilang lagi. Kita lalai, datang lagi. Ya. Begitu terus. Ya. Alladzi yuwaswisu. Alladzi yuwaswisu. Yuwaswisu itu kata kerja. Dalam bahasa Arab disebut fi'il mudhari'. Itu maknanya sedang berlangsung dan akan terus-menerus berlangsung. Ya. Jadi sekarang terjadi, besok, lusa dan seterusnya selama manusia hidup itu akan terus terjadi.
Ya. Jadi permohonan perlindungan kita kepada Allah dari al-waswas al-khannas ini adalah perjuangan seumur hidup, bukan perjuangan sehari dua hari, sebulan dua bulan. Jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu menebarkan, membisikkan kejahatan ke dalam jiwa manusia yang lupa. Jiwa manusia yang lupa. Jadi an-nas ini pada ayat ini, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, ini dikhususkan kepada manusia yang lupa. Kemudian al-waswas al-khannas ini tadi ya, itu minal jinnati wan nasi. Jadi yang suka melalaikan ini, yang suka merayu, yang suka menggoda untuk melakukan hal-hal yang buruk, ini ada yang berasal dari kalangan jin dan ada yang berasal dari kalangan manusia. Nah, jin ini tidak terlihat dari kata-kata jananah, yang tersembunyi. Makanya cabang bayi itu disebut janin. Kenapa? Karena bersembunyi di dalam rahim ibu. Al-jannah ini biasa kita artikan surga. Kenapa? Karena kenikmatannya itu masih tersembunyi dari pandangan manusia. Nah, begitu juga majnun. Majnun itu biasa kita sebut orang gila. Kenapa? Karena akalnya itu sedang sembunyi. Ya, akalnya sedang sembunyi. Kan namanya majnun. Itu dari kata janana. Nah, jadi ada dari yang berasal dari golongan jin. Dan ini yang berasal dari golongan jin ini, itu kita harus memahami bersama bahwa setiap kita ini dilahirkan itu kita disertai dengan satu jin, ya, namanya korin, jin korin. Ya. Nabi SAW sabdakan, ma minkum min ahadin illa wukila bihi qarinuhu. Ya, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali disertai dengan korinnya, jin ini. Kalau maka kemudian para sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, anda juga ya Rasulullah? Beliau mengatakan na'am, ya, saya juga punya jin korin. Ya. Illa annallaha a'ani alaihi, hanya saja Allah telah membantuku untuk mengatasinya. Ya. Fa aslama, dia sudah masuk Islam. Ya, fala ya'muruni illa bi khairin. Nah, tidaklah dia berbicara kepada saya itu kecuali hal-hal yang baik saja. Itu korinnya Rasulullah. Nah, kalau korin kita bagaimana? Kita tidak tahu. Ya. Nah, inilah yang seringkali katakanlah datang dan pergi. Ketika kita lalai dia datang, kemudian ketika kita pergi ketika kita ingat kepada Allah dia pergi lagi. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali ada orang yang bercerita bahwa dia melihat ada orang yang sudah meninggal, kemudian ada orang yang cerita bahwa tadi saya lihat si anu, padahal sudah meninggal. Terutama biasanya itu yang meninggal dalam keadaan tidak wajar, katakanlah bunuh diri atau dibunuh atau kecelakaan. Ini kadang-kadang ada orang yang mengaku bahwa tadi saya lihat. Nah, maka sebenarnya dalam Islam itu tidak ada istilah orang mati itu gentayangan, itu tidak ada. Ya. Jadi orang kalau sudah mati, ya, ruhnya itu sudah masuk ke alam barzakh, ya, dan sudah sibuk. Apakah sibuk dengan nikmat-nikmat kubur atau sibuk dengan azab-azab kubur? Jadi tidak ada istilah roh gentayangan, itu tidak ada. Ya. Termasuk juga keyakinan bahwa bisa memanggil ruh orang yang sudah meninggal.
Ini kadang-kadang ada yang mempraktekkan. Ya. Kalau orang Bugis bilang itu dongkok-dongkongan. Nah, biasanya ada dukun. Nah, kemudian ada orang yang kesurupan. Nah, kemudian dia katakan bahwa yang menyurupi orang ini adalah ruhnya orang yang sudah meninggal. Ya, ditanya berbagai macam masalah ternyata tahu betul. Ya, sampai yang detail-detail tahu. Nah, ini para ulama kita mengatakan bahwa itu bukan ruhnya orang yang sudah meninggal, tapi itu adalah jin korinnya. Itu jin korinnya itu yang mencoba untuk menyesatkan. Ya, kadang mengadu domba. Ya, ditanya-tanya, bilang ini lagi sakit, ini siapa yang bikin sakit? Nah, tunjuklah tetangganya, tunjuklah sepupunya. Akhirnya saling kirim mengirim santet, saling sihir menyihir terjadi. Adu kesaktian, mana dukunnya yang lebih sakti? Rusaklah kita punya akidah ini. Kenapa? Karena kita lupa untuk berlindung kepada Bunnas. Ya. Jadi sekali lagi istilah roh gentayangan ini kadang-kadang ini dari anak-anak ini sudah kadang-kadang muncul cerita-cerita dari anak-anak. Saya sering duduk dengarkan anak-anak cerita. Itu anak cerita itu katanya pocong itu adalah orang yang mati kemudian ketika dikuburkan tali kapannya itu lupa dibuka. Ini anak-anak sering cerita, saya tidak tahu orang tua. Mudah-mudahan orang tua tidak cerita-cerita begitu. Itu tidak benar sama sekali. Ya. Atau ini orang tuanya ceritakan, nah itu dia. Ya. Apalagi disebarluaskan oleh dunia hiburan melalui film, melalui sinetron. Jadi saya tidak menyarankan kita untuk menonton sinetron-sinetron seperti Azab di Indosiar itu. Itu banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam yang benar. Ya. Dan ini kita kemudian yang aneh kemudian kadang-kadang tontonan-tontonan seperti itu justru kita jadikan sebagai pedoman hidup. Ya, padahal itu maknanya tujuannya adalah untuk entertain, untuk menghiburan saja sebenarnya. Ya. Juga ada channel-channel YouTube yang kita perhatikan itu mempraktekkan juga hal-hal seperti itu, berkelahi dengan jin, kemudian memasukkan jin ke dalam botol apa dan lain sebagainya. Ini sekali lagi ini hanya tujuannya untuk hiburan saja. Adapun fakta yang sebenarnya tidaklah seperti itu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung. Jadi Allah mengajarkan kepada kita, saya ini adalah pembimbingmu, pemeliharamu, saya ini adalah penguasamu, rajamu, saya ini adalah sesembahanmu. Maka tidak ada yang lebih pantas ketika engkau mengalami hal-hal seperti itu untuk kau jadikan tempat kembali untuk berlindung kecuali saya. Ya, mari kita yakini ini sepenuhnya. Nah, kemudian hadirin terakhir ingin saya sampaikan pada kesempatan ini ada namanya was-was. Kita sering ya ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena bisa merusak agama seseorang. Contoh orang yang was-was dalam ibadah. Ini kebanyakan ketika berwudu atau ketika sholat. Ini biasanya wudunya lama sekali. Kadang-kadang sudah hampir selesai diulangi lagi. Ya, sudah hampir selesai diulangi lagi. Berkali-kali. Ya. Termasuk juga was-was di dalam sholat. Ini kadang ada orang yang kena penyakit seperti itu. Takbirnya ini sulit jadi. Allah tidak jadi lagi. Sampai berkali-kali. Ya, kadang-kadang tapi herannya begitu imam mau ruku tiba-tiba jadi. Seperti itu. Ini penyakit. Ini was-was. Inilah yang termasuk. Jadi was-was seperti ini dalam hadis disebutkan ini disebabkan oleh syaitan yang bernama Khanzab. Jadi ada syaitan itu namanya Khanzab.
Ada juga yang mengatakan hinzib. Ya, terserahlah mau khanzab mau hinzib. Tapi yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ajarkan kita bagaimana caranya kita berlindung kepada Allah. Jadi ketika timbul was-was seperti itu, kita ini kadang-kadang sudah takbir Allah, tiba-tiba ada bisikan, kau sudah wudhu atau belum? Nah, akhirnya kemudian, iya kita ingat, sudah. Nah ini seperti ini yang, jadi Allahumma inni a'udzubika min syaitonil waswasah. Nah ini loh. Allahumma inni a'udzubika min syaitonil waswasah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari setannya waswas, khanzab, yang namanya khanzab ini. Jadi kalau ada orang yang sudah parah waswasnya itu, maka fokus kepada satu zikir. Ya, fokus kepada satu zikir, apa itu? La ilaha illallah. Ini yang diperbanyak. Jadi orang yang terkena penyakit waswas ini yang diperbanyak zikir la ilaha illallah. Termasuk juga waswas dalam masalah akidah. Ya, ini Nabi SAW sebutkan ini. Ya'ti syaitan ahadakum fayaqul man khalaqa kadza wa kadza hatta yaqulahu man khalaqa rabbah. Man khalaqa rabbah. Ya, setan mendatangi salah seorang di antara kalian kemudian memasukkan pertanyaan-pertanyaan ke dalam hatinya. Ya. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan Allah? Allah. Lalu yang menciptakan Allah siapa? Ini datang. Ini was-was namanya. Ini was-was, jangan diikuti. Maka Nabi kemudian mengatakan ketika itu terjadi kepadamu, fa iza balagha dzalik, jika itu terjadi kepadamu, falyasta'iz billah, maka segeralah berlindung kepada Allah. Minimal Anda ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian wal yantahi, dan hentikan. Hentikan, cari kegiatan, pergi lari kah, ya, jangan kemudian terlarut terbawa oleh hal-hal seperti itu, ya, sampai kemudian menghayal bahwa Tuhan itu bentuknya seperti apa dibikin dari emas kah atau perak. Ini kalau kita sampai di bawah, ini akan membahayakan sekali akidah kita. Jadi kalau hal-hal seperti itu terjadi, falyasta'iz billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian berhenti. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali sedikit kajian kita tentang surah An-Nas. Selanjutnya saya kembalikan. Masya Allah. Baik. Luar biasa. Saya kira jelas ya. Semua sudah jelas. Mungkin ada pertanyaan